pelaku dan akhirnya menembak korban ya. Dan tidak hanya kasus yang sedang viral ini ya yang menjadi perbincangan masyarakat terkait parkir nih, beberapa waktu lalu di lapak aduan ini banyak ditemukan ya masyarakat yang mengeluhkan seputar pungli dari juru parkir. Nah, kita akan bahas permasalahan terkait parkir ya di terminal dan khususnya di Kabupaten Banyumas ini seperti apa, bagaimana Perda mengatur itu bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio. Kami perkenalkan kepada Anda terlebih dahulu. Narasumber yang pertama ada Bapak Edi Susanto SS selaku pengawas Satuan Pelayanan Terminal TPA Bulu Pitu Purwokerto. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Apa kabar? Salam sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih sudah hadir Bapak. Siap. Dan di samping Pak Edi ini ada juru parkir di kawasan perubahan ya. Ada Mas Resianto. Selamat pagi Mas Resi. Selamat pagi. Apa kabar? Salam sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah hadir. Mohon maaf Bapak-bapak boleh agak maju ke depan biar lebih dekat dengan mikrofon ya. Baik. Oke, saya ke Pak Edi dulu nih Pak Edi. Bicara tentang tarif parkir. Nah, mungkin Pak Edi boleh menjelaskan kembali nih kepada pendengar kami sebenarnya aturan atau perda yang mengatur tarif parkir di Banyumas ini seperti apa dan tarif resmi di Banyumas ini berapa besarannya Pak? Monggo. Siap. Sebelum kami berbicara lebih jauh, perlu kami sampaikan bahwa kami selaku pengelola terminal Bulu Pitu tipe A Purwokerto, kami dari Kementerian Perhubungan tidak memungut parkir di terminal Bulu Pitu Purwokerto. Oke. Dan memang dari Kementerian Perhubungan untuk terminal di seluruh Indonesia, terminal khususnya terminal tipe A, tidak diperkenankan memungut biaya parkir. Termasuk bis sekalipun tidak dipungut sama sekali. Jadi di terminal tipe A itu sama sekali tidak ada peredaran rupiah. Oke. Siap. Oke, jadi bisa dibilang seluruh area terminal khususnya Bulu Pitu tipe A ini sama sekali ya tidak ada pungutan parkir ya harusnya gitu ya Pak, seharusnya. Dari kementerian sama sekali tidak memungut uang parkir. Namun begitu yang terjadi di lapangan perlu kami sampaikan bahwa di terminal tipe A Bulu Pitu Purwokerto khusus di halaman itu yang digunakan untuk parkir pengunjung terminal tipe A Bulu Pitu Purwokerto itu adalah lahannya masih lahan punya Pemda Banyumas. Oke. Dalam hal ini Disub Banyumas. Baik. Ya, adapun pengunjung masih dipungut di situ karena itu sepenuhnya hak dari Pemkab Banyumas. Dalam hal ini Disub Banyumas, Pak. Oke, jadi istilahnya ini menjadi kewenangan Pemkab ya. Siap. Untuk bagaimana mengatur dan jika ada parkir di sana pun kewenangannya ada di Pemkab ya. Ada di Pemkab, Pak. Oke, ini saya mohon izin menyampaikan kalau saya punya data perda yang mengatur ini ada Perda nomor 4 tahun 2021 dan besaran tarifnya ini Rp1.000 untuk kendaraan roda 2, kemudian untuk roda 4 adalah Rp2.000. Itu yang kami ketahui ya, mohon koreksi nanti kalau memang sudah berubah, tapi sepengetahuan kami masih demikian ya. Yep. Oke, saya mau cek dulu ke Mas Resi ya. Mas Resi selaku juru parkir nih, Anda kan sehari-hari mungkin bertemu dengan mungkin para pengendara yang memarkirkan sepeda motor atau mobil dan khususnya kalau di tempat Anda bertugas nih, apakah besaran parkirnya sesuai dengan yang ditentukan oleh Pemkab Banyumas atau Anda biasanya memungut lebih dari itu, Mas, kalau boleh tahu? Kalau rata-rata sih biasa ya standar dari Disub ya. Iya. Palingnya standarnya rata-rata motor 1.000, mobil 2.000. Oke, itu udah berarti Udah final ya. fix, iya, Udah betul. fix segitu ya. Segitu. Jadi kalaupun orang ngasih lebih itu atas
Itu rezeki ya. rezeki. Tapi memang besarannya demikian ya. 1.000 dan 2.000. Oke, baik. Nah, Anda sendiri ini ibaratnya Anda punya karcis resmi kalau misalnya mau menarik parkir dari para ini yang memarkirkan motor atau mobil, atau Anda bergerak sendiri nih? Mohon maaf nih. Kalau yang di luaran parkir umum sih ada karcis yang resmi. Ada karcis ya? Iya, karcis. Ada tertera yang hijau itu karcis buat motor 1.000, mobil 2.000. Sesuai standar gitu. Oke. Nah, kalau Anda sendiri sehari-hari memang bekerja sebagai juru parkir resmi atau bagaimana nih? Ya, juru parkir resmi. Iya, berarti ada ini ya. Ada rompi parkir, ya standar SOP lah parkir gitu. Oke, dan Anda di mana nih untuk di wilayah kerja Anda? Paling bukan di perubahan, yang di luaran gitu banyak. Oh, berarti Anda cuma tinggal di perubahan, cuma kebetulan tugasnya di mana? Seringnya di area jalan mana gitu? Ya, kadang ngawasi parkir di Sumampir, Menara gitu. Oke. Banyak. Baik, jadi Anda sesuai ini ya aturan ya, memang tarif parkirnya demikian ya? Iya, rata-rata segitu. Hari libur atau tidak sama tarifnya atau ada kenaikan di hari-hari tertentu? Biasa sih kalau bonus itu kas lagi event-event, Mas. Kalau ada acara? Iya, acara gitu. Itu boleh menaikkan atau bagaimana? Enggak, cuma kan dari pengunjungnya itu ngasih bonus. Oh, kadang ngasih lebih memang. Lebih ya gitu. Kalau nggak mau dikasih kembalian, nggak mau, akhirnya buat bonus cukir, juru parkirnya. Oke, baik. Ya, terkait kemarin ada insiden juru parkir yang tertembak, apa komentar Anda nih? Kalau saya mewakili juru parkir yang seluruh Banyumas itu, saya sangat prihatin, Mas. Oke. Karena apa? Juru parkir itu sudah menunggu beberapa jam gitu, tapi pihak dari konsumennya nggak menyadari. Kadang kan kita kalau parkiran di dalam karaokean apa di mana gitu, semisalkan itu nggak sabaran. Oke, dan itu kan memang sudah sesuai prosedur ya. Meminta karcis itu memang sebuah prosedur ya. Harus ada karcis ya. Betul ya. Jadi memang kalau tidak bisa menunjukkan karcis ya otomatis belum bisa untuk keluar ya. Belum bisa untuk keluar. Itu Misalkan memang SOP-nya ya. Udah SOP-nya gitu, standar parkirnya. Oke, jadi ini perlu diperhatikan juga. Dan kalau kita parkir tanpa karcis pun juga kita berhak tidak memberi uang juga ya? Iya, betul. Berarti karena konsumen pun berhak tidak memberikan. Menegur dan minta karcis kalau bisa ya? Bisa gitu, kepada pihak juru parkirnya. Iya, baik. Saya ke Pak Edi lagi nih Pak. Pak Edi, ini kalau yang di terminal semuanya resmi ya Pak ya? Dalam arti tidak ada yang, mohon maaf, juru parkir liar yang tidak berseragam, tidak menggunakan rompi Pak, kalau boleh tahu kalau yang ada di sana Pak? Dari yang kami tahu setiap harinya, kalau di terminal Bulu Pitu Purwokerto yang saya tahu itu sudah di pihak ketiga kan Bapak? Oh baik. Ya, jadi kendaraan masuk itu sudah melalui gate, palang pintu itu ya. Oke. Ya, ketika masuk dia ngambil karcis, tiket itu masuk, keluarnya nanti ke gate lagi itu. Oke, jadi sudah memang sama seperti kalau kita ke pusat perbelanjaan atau hotel gitu ya Pak ya. Sama. Yang memang sudah tinggal ambil mencet keluar karcis, nanti pas keluar ada ini ya. Ya. Tinggal bayar sesuai dengan tarif ya. Karena memang bedanya kan di situ kan udah ada pajak ya kalau di situ ya Pak ya. Jadi biasanya ada jam-jamnya juga ya Pak ya. Ya. Dibandingkan dengan kalau yang misalnya kita di pinggir jalan itu kan beda lagi ya Pak. Memang tarifnya 1.000 atau 2.000 tadi ya itu ya. Betul. Oke, ini seharusnya kan ada narasumber lain nih dari Disub, tapi kemarin konfirmasi dari Disub ini tidak bisa hadir karena ada satu dan lain hal, jadi tidak bisa kami konfirmasi lagi nih nanti. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan kita bisa terhubung ya dengan rekan-rekan dari Disub nih. Oke, nah terkait dengan keamanan Pak, kalau di terminal Bulu Pitu sendiri sejauh ini Pak, pernah nggak sih ada kasus yang gara-gara misalnya pengunjung mengeluhkan parkirnya yang misalnya mahal atau mungkin bahkan ada yang kendaraannya sampai hilang gitu padahal sudah di parkiran misalnya. Pernah ada nggak kejadian seperti itu Pak? Selama saya bertugas di terminal Bulu Pitu Purwokerto sudah 1 tahun lebih, belum pernah kami menerima laporan seperti itu, belum pernah menerima keluhan dari masyarakat. Jadi relatif aman ya Pak? Aman. Ya? Oke, baik. Nah,
Kalau untuk yang menginap nih Pak, kalau di terminal Bluebird itu kan ada kan Pak parkir yang menginap kan Pak. Yap. Nah ini sejauh ini seperti apa nih Pak untuk keamanannya, kemudian bagaimana respon konsumen yang memarkirkan kendaraan yang misalnya kalau harus pergi keluar kota harus ditinggal beberapa waktu gitu. Ya. Khususnya untuk sepeda motor itu di terminal Bluebird itu kan ada tempat khusus yang untuk yang menginap itu. Jadi mereka kalau yang menginap masuk ke tempat khusus itu artinya ada memang kayak bangunannya, ada rumah. Jadi dia tidak kehujanan dan sebagainya. Itu cenderung lebih aman. Tapi memang kalau mobil menginap pun tetap di tempat mereka parkir. Oh, kecuali mobil ya. Kecuali kalau mobil memang di ini area parkir tanpa atap ya. Tanpa atap. Tapi kalau untuk sepeda motor ada tempat khususnya. Tapi sejauh ini tidak ada keluhan gitu Pak dari para pengunjung, misalnya tarifnya mahal gitu misalnya untuk menginap. Berapa sih Pak kalau tahu nggak Pak informasi kalau yang menginap berapa? Kalau yang gitu? Menginap sepeda motor infonya, info yang kami terima itu menginap itu ada di 6.000. Oh 6.000 per hari atau 24 jam itu? 24 jam. Nama itu untuk motor atau mobil? Motor ya. Kalau untuk mobil berapa? Kalau mobil itu kayak infonya masih di angka 3.000 karena memang dari pihak ketiga itu si pengelola parkir tidak menyediakan tempat khusus. Beda dengan motor kalau. Oh jadi lebih mahal motor ya? Lebih motor. Karena motor itu sih ya ada atapnya ya. Iya disediakan tempat khusus. Ada untuk khusus ya yang lebih aman gitu lebih ya Pak aman, ya. Oke baik. Iya. Nah sekarang ke Mas Resi lagi nih. Anda udah berapa lama nih jadi juru parkir Pak? Kalau boleh tahu Mas. Sejak dari SMP Mas. Dari SMP? Iya kelas 1. Berapa tahun kira-kira? Ya 10 tahunan. 10 tahunan. Nah, Anda kan pasti sudah paham seluk-beluk ya mungkin dunia perparkiran ya di Purwokerto dan sekitarnya. Nah, sepanjang pengalaman Anda sebenarnya yang dikeluhkan konsumen selama ini apa sih? Apakah benar tadi memang ada beberapa oknum juru parkir yang liar dalam arti memungut di luar ataupun di luar ketentuan gitu, ada nggak sih sebenarnya? Kalau dari segi penglihatan saya sih kayaknya nggak ada loh. Kalau di Purwokerto nggak ada yang liar ya? Ada liar. Bisa dipastikan itu? Bisa. Paling cuma ya di jalan-jalan itu kayak di perapatan kayak Pak Oga, bagaimana itu kan liaran. Oke, baik. Tapi sejauh ini menurut Anda jarang ya? Jarang, resmi semua. Semuanya resmi? Resmi, udah ada rompi, KTA juga ada. Ada ya, dan itu bisa karcis dibuktikan juga ya? Bisa dibuktikan. Kalau yang di depan minimarket nih Mas, ini kan kadang-kadang ada yang minimarket bertuliskan parkir gratis, tapi kok tetap ada tukang parkir di sana. Ini apa komentar Anda? Karena sudah ada pihak ketiganya yang biasanya kan mengelola parkir di situ dan juri parkir itu biasanya dari lingkungan juga. Oke. Cuma kan kadang-kadang ada mungkin yang bukan warga setempat tidak taunya tulisannya gratis tapi ada tukang parkir gitu. Nah ini supaya tidak terjadi ya kayak tadi kan kadang-kadang hal-hal seperti ini jadi salah paham nih. Nah supaya kemudian hari nggak ada kayak kejadian kemarin gitu yang menyulut emosi lah segala macam gitu. Apa nih kira-kira solusi dari Anda sendiri nih sebagai juru parkir? Kalau solusi saya lebih baik mending intinya lihat dulu dari skemanya loh, perkembangannya gitu. Namanya kayak gitu kan parkir namanya keluh kesahnya itu dalam jukir itu ibaratnya hujan itu Mas. Yang kasihan itu kan saya merasa kasihan ke juru parkir. Ya, baik kan kadang kan kondisi seseorang kan beda-beda nih Mas. Mungkin ada konsumen yang orangnya mungkin sabar, tapi ada juga dalam kondisi buru-buru atau kayak kasus kemarin ini kan mungkin dalam pengaruh alkohol atau apa gitu kan pasti berbeda dan Anda pun pasti kalau menemui konsumen yang demikian kan jadi harus lebih hati-hati lagi kan, maksudnya kira-kira apa nih yang harus Anda lakukan untuk keamanan diri Anda sendiri dan juga konsumen supaya konsumen juga ketika dimintai parkir juga tetap nyaman, Anda pun juga
demikian gitu. Apa yang harus dilakukan seorang juru parkir ini? Kuncinya ya tahan emosi yang di lapangan juga, Mbok. Kalau kita misalkan hawanya panas, namanya di jalan kan unsurnya unsur api Mas, panas gitu. Oke. Namanya kayak gitu kan harus sabar, terus tidak terpancing tersulut emosi juga. Oke. Tapi kalau yang Anda lakukan, pengalaman Anda kalau misalnya meminta parkir ke konsumen, SOP-nya yang benar, yang dalam arti itu tidak bikin orang istilahnya marah atau jadi, apa yang biasanya dilakukan? Caranya gimana? Seperti apa? Paling kuncinya senyum. Senyum dulu ya. Senyum dulu, dan kita memberikan ya satu poin lah kepada pengunjungnya supaya dijaga keamanannya, kebersihannya gitu sama konsumen, supaya aman dan lancar. Oke. Baik, dan kalau di Purwokerto relatif aman nggak sih Mas untuk parkirnya sendiri? Maksudnya sering nggak misalnya Anda pernah nggak misalnya di suatu tempat saat Anda bertugas ada yang kehilangan kendaraan di sana? Pernah nggak mengalami yang seperti itu? Sejauh ini sih nggak ada loh. Jarang gitu. Yang Anda temui sepanjang 10 tahun bertugas belum pernah mengalami aman, ya. Ada yang kehilangan motor di area parkir, helm segala macam nggak ada? Cuma di wilayah-wilayah yang lain juga nggak tahu saya. Cuma kalau yang pegang raya itu parkirnya tuh aman juga, relatif aman. Aman ya, iya. Jadi bisa dipastikan itu ya. Betul. Oke, ya baik. Saya ke Pak Edi lagi nih Pak. Ini bicara tentang terminal ini ya, parkir di kawasan Terminal Bulu Pitu ya. Menurut Bapak, pengunjung terminal masih banyak nggak sih Pak dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu gitu Pak? Untuk pengunjung terminal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ya, memang secara umum menurun Mas. Menurun ya? Menurun. Dan itu terjadi tidak hanya di Purwokerto. Di seluruh terminal? Di seluruh terminal, secara umum di seluruh terminal menurun. Apalagi di mana kota itu dilalui kereta api dan punya stasiun di situ. Oke, otomatis itu turunnya turunnya lebih tajam. Oke. Ya. Tapi apa yang Bapak lakukan nih supaya mungkin masyarakat masih mau menggunakan moda transportasi bus gitu untuk bepergian gitu? Yang kami lakukan izin. Kalau sekarang itu di terminal itu kan diperuntukkan tidak hanya untuk orang mau bepergian, sebenarnya seperti itu sekarang. Kedepannya juga seperti itu, tanpa meninggalkan fungsi utama untuk pelayanan orang mau bepergian. Tapi sekarang kita bagaimana meramaikan terminal, dalam arti secara umum terminal itu orang ke terminal mereka tidak hanya mau bepergian tapi mereka mau cari hiburan dan lain sebagainya. Ya untuk itu kami memang sudah mulai mengembangkan, artinya kita kembangkan seperti kita sudah beberapa kali mengadakan konser musik Mas. Oke, ya. Jadi ada inovasi ya Pak inovasinya ya, untuk menarik masyarakat untuk bisa berkunjung ke terminal. Meskipun mungkin tidak harus bepergian. Tidak harus bepergian. Oke. Nah, ini kan disana juga ada taman ya Pak ya di depan yang terminal kan yang biasanya dikunjungi anak-anak sekolah biasanya. Masih ada ya Pak ya? Masih. Masih rutin ada kunjungan-kunjungan dari sekolah-sekolah? Masih rutin ya? Tiap hari. Okay. Tiap hari itu paling enggak itu ada 2 sampai 4 TK atau mungkin ya. Iya, dan sekarang kan juga dilalui oleh bis Trans Jateng dan ini ya Trans Banyumas juga Trans Jateng, Trans Banyumas. Dan itu kan juga meningkatkan kunjungan juga ya. Betul. Dan berapa persen ya mungkin warga Purwokerto dan sekitarnya yang sudah memanfaatkan untuk mungkin naik turun dengan Trans Banyumas atau Trans Jateng di sana Pak? Banyak itu secara persentase? Secara persentase kami melihatnya di Trans Jateng itu bagus Mas. Bagus ya, Mas. Karena kan ada yang dari Purbalingga ya. Betul. Ataupun sebaliknya gitu.
Betul. Berarti orang masih menggunakan bis ya kalau ingin bepergian ke Kota Purwokerto gitu ya Pak ya? Betul, dan karena memang dari sisi tarif juga kenyamanan di Trans Jateng atau Trans Banyumas itu kan lebih nyaman mereka. Oke, tapi berarti Bapak optimis ya, maksudnya masyarakat masih mau ya menggunakan transportasi bis ini ya Pak ya? Masih ya. Ya memang dengan catatan tadi memang harus nyaman dan tarifnya juga bersahabat gitu ya. Insya Allah masih akan tetap menjadi alternatif gitu ya bagi masyarakat gitu ya. Dan memang sekarang yang laku itu bis-bis yang memang sudah mewah, sudah bagus. Oh, jadi fasilitasnya nyaman. Ya. Fasilitasnya nyaman. Mungkin dari seatnya, AC bersih, kebersihannya juga. Oke, jadi itu jadi pilihan ya. Tapi banyak nggak sih Pak bis-bis yang dengan kondisi seperti itu di Purwokerto? Maksudnya yang sering melintas bis antar kota, antar provinsi, semuanya sudah rata-rata standar seperti itu Pak, yang bagus-bagus gitu? Kalau antar provinsi sudah bisa katakan 90% lebih sudah bagus semua. Ya. Kalaupun yang akap jarak dekat misalnya sampai Jogja dan sebagainya sudah AC semua. Bahkan yang ekonomi Purwokerto Surabaya pun sudah AC. Sudah bagus tempat duduknya. Tidak seperti dulu ya Pak ya? Tidak seperti dulu. Nah ini kalau yang bis-bis ini Pak yang mungkin antar daerah nih, bis-bis minibus tuh Pak yang bis mikro Pak ya? Ya, yang 3/4 itu. Nah ini kan mungkin masih ada beberapa yang belum secara istilahnya interiornya segala macam, bodinya itu masih sama kayak yang dulu. Ada nggak sih rencana misalnya ada upgrade Pak untuk bisnya supaya masyarakat lebih tertarik lagi kan? Meskipun sudah ada Trans Banyumas tapi kan keberadaan bis yang lain kan masih dibutuhkan juga oleh sebagian masyarakat yang tidak terjangkau dengan Trans gitu. Apakah ada rencana mungkin upgrade misalnya bisnya lebih bagus lagi gitu Pak? Ya, kalau dari kami sebenarnya sudah menyarankan atau ini untuk permajaan, bahasa di kami itu permajaan ya, permajaan unit. Tapi mereka juga masih keberatan. Artinya karena memang kami melihatnya jumlah penumpangnya itu memang sepi. Terbatas ya terbatas. Pak ya. Jadi bisa dibilang baik kru maupun pemilik bisnya itu sama-sama pusingnya itu. Ya. Jadi memang belum ketemu nih ya, kecuali nanti ada kebijakan baru mungkin ya Pak ya. Siap. Baru akan ada ini. Oke, kembali lagi terkait tarif parkir nih. Memang sih ini bukan ranahnya Bapak ya, tapi sepengetahuan Bapak sendiri nih, kalau yang berkunjung ke terminal nih, rata-rata berapa lama nih Pak orang berlama-lama di terminal nih Pak? Yang mungkin kalau yang menginap sudah pasti ya Pak, itu kan seharian. Tapi kalau yang tidak menginap gitu, yang hanya mungkin akan mengantar atau beli tiket segala macam. Nah ini bisa dikalkulasi berapa lama nih kira-kira ada di terminal? Kalau pengantar nggak terlalu lama, paling ya sekitar 1 jaman ketika yang diantar sudah naik bis, mereka juga sudah langsung cabut pulang. Oke, terus kalau yang saya beli tiket bis kayak gitu Pak, masih ada nggak yang sengaja datang untuk hanya beli tiket? Oh masih. Masih ada ya? Masih ada. Ya. Nah terus jam-jam berapa nih parkir di terminal ini full biasanya? Waktu-waktu apa nih? Ramenya parkir itu juga sekitar jam 4 sampai jam 7 sore malam. Oke, malah sore hari Pak? Sore hari. Oke, kenapa nih Pak di waktu itu? Memang keberangkatan bis yang untuk malam ya? Bis malam akap untuk Jabodetabek dan sekitarnya itu di sore malam hari. Oh, di waktu itu? Di waktu itu. Kalau siang seperti ini berarti sepi ya Pak ya? Relatif sepi ya? Relatif sepi dibandingkan sore. Oke, kalau untuk harinya sendiri paling ramai kapan nih?
Kalau harinya paling rame itu hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Ya, kalau hari libur sih rame. Oke. Ya. Terus masyarakat sendiri Pak yang kalau mereka parkir di sana ada keluhan-keluhan nggak Pak yang pernah Bapak terima informasi, aduan-aduan misalnya terkait juru parkir atau apa gitu Pak? Pernah nggak sih? Selama ini kami belum pernah menerima aduan itu ya. Tapi kami tidak tahu persis atau mungkin mereka mengadunya juga waktu di gate-nya itu, di palang pintunya itu. Baik. Iya. Tapi sejauh ini jarang ya Pak ada aduan terkait parkir ya? Aduan ke kami belum ada. Oke, berarti relatif aman ya Pak ya di sana ya? Oke. Ya, baik. Saya ke Mas Resi lagi nih. Ya, Mas Resi, dengan tarif Rp1.000 dan juga kalau mobil itu Rp2.000, menurut Mas Resi sendiri sebagai juru parkir, apakah itu sudah cukup dalam arti apa memang harus dinaikkan lagi atau enggak sih sebenarnya Pak dari versinya juru parkir? Kayaknya terasa ya sudah cukup mah. 1.000. Oke, berarti selama ini nggak masalah ya dengan tarif segitu ya? Iya, fair aja nggak masalah. Tapi kalau ada nih, mohon maaf mungkin ada oknum nih juru parkir yang masih memungut di atas tarif itu, apa nih komentar Anda? Kalau yang kayak gitu kan yang oknum-oknumnya intinya apa ya? Kurang, maksudnya image tukang parkirnya nanti jadi jelek. Jadi jelek ya. Iya, tapi Anda pernah merasa nggak sih, maksudnya jadi tukang parkir gitu atau juru parkir, gara-gara ada oknum itu Anda kena imbasnya gitu? Iya Mas. Seperti apa biasanya yang Anda terima? Perlakuan seperti apa dari konsumen yang sering bilang dari konsumennya, oh larang teman Mas, parkirnya gitu. Padahal Anda waktu itu nariknya sesuai tarif? Sesuai tarif, motor 1.000, mobil 2.000 gitu. Okay. Cuma kalau lagi gitu kan bonusnya ke pengunjung, ke customer, ke juru parkirnya. Iya, itu kan misalnya kalau misalnya ada orang yang bawa uang 2.000, udahlah sekalian gitu. Seringnya kan gitu ya? Iya, begitu. Oke, tapi bonusnya. Pasti Anda menawarkan kembalian dulu atau langsung, misalnya kalau ada orang yang ngasih 2.000, Anda pasti tetap mengembalikan dulu? Kalau saya selaku yang di parkiran itu paling servis dulu ke pengunjung, ngasih kembalian. Oke. Kalau memang nggak mau baru saya ambil, baru terima. Oke, baik. Yang penting tidak memaksa gitu. Nah, soalnya kan kadang-kadang nih, maaf ada beberapa yang kita ngasih 2.000 tapi tidak ada etikat untuk kasih uang kembalian nih. Nah, tapi kalau bagi kami sih mungkin kalau sebagian udahlah kasih, tapi kadang-kadang kan ada beberapa orang yang mungkin 1.000 itu berharga. Jadi inginnya dibalikin. Nah, ini gimana nih? Padahal itu parkir resmi loh padahal loh. Misalnya kasih 2.000 tapi nggak ada etikat untuk ngasih kembalian 1.000. Ini gimana nih kalau ada yang masih seperti itu? Kalau customer itu pengunjung biasanya ngasih kodenya itu mau pergi tapi diam dulu loh. Oke. Berarti kalau itu kan ibaratnya kode tukang parkir harus ngasih kembalian ke pengunjungnya. Biasanya. Oke, berarti kalau ada yang diam itu pasti minta kembalikan. Iya biasanya. Oh gitu ya. Ada biasanya dari kode-kode seperti itu ya. Udah paham maksudnya. Tapi kalau ada yang diam sebenarnya dia udah nungguin tapi nggak dikasih kembalian. Nah betul. Itu kan kadang-kadang mungkin ada nih yang menjumpai seperti itu. Ini gimana nih? Berarti kurang peka nih tukang parkirnya. Kurang peka biasanya. Oke. Berarti memang harus ada ini ya, interaksi chemistry dari antara konsumen dan juga juru parkirnya ya. Oke. Nah lalu kalau misalnya ini kadang-kadang kan kalau lebaran, momen-momen tertentu itu kan suka ada yang mungkin menaikkan tarif seenak sendiri nih. Misalnya kayak mobil tadinya 2.000 jadi 5.000 nih misalnya. Nah ini apa nih tanggapan Anda nih? Padahal udah jelas emang kalau hari libur atau hari tertentu memang ada ketentuan naik atau enggak sih sebenarnya gitu? Biasa kalau lebaran itu kan bunyinya kalau juru parkir yang intinya mau narik ke pengunjung itu biasanya setahun sekali gitu bunyinya begitu. Oh jadi THR nih THR gitu. Gitu. Sekali. Nah tapi kan maksudnya kalau kita mau nurut aturan kan mau itu lebaran, mau itu istilahnya hari biasa kan harusnya sama gitu. Nah kalau yang misalnya mohon maaf mungkin uangnya pas-pasan nih. Nah ini gimana nih supaya konsumen nyaman, nggak ngasih misalnya lebih tapi Anda juga tidak
meminta kalau yang udah punya uangnya segitu ya udah gitu, itu gimana nih? Ya intinya kan tidak memaksa Mas dari pihak pengunjung ya juga sana tiknya baik, kita baik juga gitu. Yang penting servisnya ke pengunjung. Oke, baik. Tapi sejauh ini Anda tidak pernah maksudnya kalaupun seseorang ngasih uang misalnya harusnya pas lebaran tuh naik, tapi ngasihnya tetap 2.000, Anda tetap memberikan servis baik atau gimana nih? Maksudnya lah cuma 2.000 nih game. Kan kadang-kadang ada yang seperti itu akhirnya jutek atau pasang muka gimana gitu. Nah, kalau Anda sendiri gimana kalau ada yang ngasihnya tetap standar? Kalau saya sih langsung ngasih kembalian dulu Mas. Ya sesuai standar dulu. Oke. Namanya mobil misalkan kan kadang ngasih 5.000. Misalkan ya kita kasih kembalian dulu. 3.000 dulu. 3.000 dulu. Tapi kalau memang sudah diikhlaskan udah sekalian itu baru gitu. Oke. Ya itu kan Anda ya, tapi kan saya nggak tahu. Iya. Kadang-kadang ada beberapa juru parkir yang tidak seperti itu, yang tidak seperti Anda gitu ya. Maksudnya di luar sana ada yang mungkin tetap mintanya kalau nggak dikasih 5.000 pasang mukanya masam gitu. Ada yang seperti itu nih. Ini saya pengalaman pribadi soalnya jadinya emang ada yang seperti itu juga gitu kan. Maksudnya nah ini mungkin mumpung ada apa nih yang Anda sampaikan ke teman-teman Anda nih supaya tidak seperti itu. Maksudnya Anda kan ada mungkin paguyuban atau apa kan ada? Ada. Nah mungkin pernah nggak sharing gitu? Oh ya nanti kita jangan seperti itu dong, jangan terus kemarin kayak ada khusus kemarin gitu insiden itu ada ini nggak semacam himbauan supaya lebih hati-hati segala macam gitu? Ya kepada para juru parkir Banyumas itu harus kalau namanya ke pengunjung itu harus servis yang lebih bagus, lebih baik gitu supaya apa? Pengunjungnya jadi nyaman. Terus kalau servisnya bagus kan kita dikasih bonus apa gimana gitu. Oke, intinya jangan memaksa gitu intinya ya. Begitu, jangan memaksa. Gitu. Tapi berikan servis yang baik. Yang baik. Oke, dan ramah itu tadi ya. Itu ramah, nomor satu itu ramah dan sopan satunya harus selalu juga adab misalnya. Iya, karena kadang-kadang ada yang maksudnya kan orang kan raut wajahnya beda-beda. Mungkin beda ada yang tampangnya betul. Mungkin sudah dari sananya tampangnya serem gitu ya. Iya, tapi kalau kurang ramah kan tambah serem nih ya. Iya. Tapi kalau udah ramah kan orang jadi nyaman gitu betul. Kan, nggak berpikir. Terus kalau untuk SOP baju tuh memang harus cuma pakai rompi atau ada misalnya supaya lebih rapi kan kadang-kadang ada yang penampilannya mohon maaf acak-acakan cuman modal rompi aja gitu. Itu gimana nih supaya orang juga memandang tukang parkir juga nggak sebelah mata gitu nih. Sesuai standar SOP itu rompinya udah ada, rompi. Terus tanda pengenalnya kayak KTA, terus kayak topi parkir juga terus tulisan belakang juga ada juga. Terus kayak baju tuh memang harus kemeja, pakai kaos atau mungkin bersepatu, celana pendek atau celana panjang. Ada aturan seperti itu nggak? Ya kalau lebih rapi sih kita servis ke pengunjungnya harus lebih rapi juga. Ada SOP-nya harus pakai kemeja gitu, kemeja kayak rompi. Kemeja biar nanti lebih rapi ya. Lebih rapi. Sepatu gitu harus nggak sih? Harus sepatu. Sepatu harus ya. Tapi kan banyak yang cuma pakai celana pendek. Cuma kan kalau gitu. Situasi pas lagi panas apa gimana. Okay. Kalau hujan kan kita nyundi pakai sandal aja. Iya, itu sih lain cerita ya. Iya, tapi SOP-nya sebenarnya ada ya. Ada, betul. Disarankan memang harus pakai sepatu tadi ya. Harus rapi lah intinya. Harus rapi. Oke, baik. Nah, pendengar mungkin Anda yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kami, boleh ya, silahkan bisa telepon di 0281 632 336. Mungkin Anda punya keluhan terkait tarif parkir atau yang lainnya, boleh disampaikan ya. Silahkan nanti bisa ditanyakan ke narasumber kami pada pagi hari ini ya, masih dengan topik tarif parkir di terminal. Nah, kalau Anda sendiri pernah nggak cek di kawasan terminal, ada teman di sana? Kalau aku di terminal belum ada. Belum pernah ya? Iya, paling di luar gitu. Oke, berarti belum pernah ngecek kondisi parkir di terminal seperti apa, nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke. Ya Pak, ini kalau kembali lagi nih Pak Edi. Kalau di Purwokerto sendiri kan selain Bulup itu, terminal mana lagi nih yang di bawah Kemenhub nih Pak? Kalau di Banyumas cuma terminal Bulup itu Purwokerto Mas. Bulup itu aja ya? Iya. Kalau yang misalnya terminal untuk trans ini Banyumas itu di bawah Disub ya?
Di bawah Disub. Yang seperti di Pasal Pon tuh yang baru, kemudian di Karanglewas juga segala macam itu di bawah Disub ya Disub. Pak? Oke, tapi ada kayak semacam koordinasi nggak Pak untuk terkait keberadaan terminal-terminal kecil ini Pak? Kami tidak terinfokan secara detail ya ceritanya. Okay. Tapi karena kita satu terminal artinya memang harus connect antara terminal yang untuk AKAP, AKDP juga angkotnya itu harus connect. Jadi kami tetap komunikasi koordinasi itu tetap ada. Gitu. Oke. Nah sekarang terkait pengunjung terminal nih Pak ini. Terminal setelah jadi tipe A ini kan pastinya fasilitas-fasilitasnya harus terus ditingkatkan nggak Pak? Nah yang masih menurut Bapak perlu dibenahi dari terminal Bulu Pitu itu apa Pak? Kalau dari terminal Bulu Pitu secara ini sebenarnya sudah standar ya. Standar, oke. Ya, cuman memang karena ini satu lokasi tapi beda, katakanlah beda pengelola atau beda manajemen. Iya. Ini yang kadang-kadang kami terutama dari sisi kebersihan dan lain sebagainya kami agak apa ya, jadi kurang sinkron gitu. Karena memang juga mungkin dari Disub sendiri ada keterbatasan tenaga. Seperti juga kami, kalau dari kami terminal Bulu Pitu Purwokerto itu kan juga petugasnya terbatas. Sehingga kadang-kadang halaman masih belum bersih. Tapi yang di dalam sudah, ini kan jadi kayak apa ya? Oke. Kurang pas gitu. Itu pihak ketiga ya Pak ya? Kalau untuk yang kebersihan segala macam? Kalau kebersihannya itu masih dikelola oleh Disub. Oleh Disub. Yang ketiganya, pihak ketiganya itu pengelola parkirnya. Parkirnya aja ya? Iya. Oke, baik. Jadi mungkin ada yang kurang sinkron mungkin ya Pak ya? Iya. Jadi mungkin itu yang perlu ditingkatkan ya? Iya, ya itu kurang sinkronnya sebenarnya cuman teknis di lapangan ya. Artinya kalau hubungan antara Kemenhub dengan Disub itu nggak ada masalah, oke saja. Lebih ke teknis di sana ya Pak, di lapangan ya Pak ya? Di lapangan karena memang keterbatasan tenaga. Oke. Ya baik, ini ada pertanyaan dari pendengar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak narasumber, sejauh mana pembinaan perparkiran baik terhadap juru parkir maupun pengelola parkir pihak ketiga seperti di stasiun kereta api, rumah sakit Griyati dan lain-lain? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Wit di Batu Raden. Ya ini sebenarnya ranahnya Disub ya Pak ya. Ranahnya Disub. Tapi mungkin sejauh pengetahuan Bapak seperti apa nih kalau untuk pembinaan para juru parkir ini? Kalau itu kami tidak tahu persis ya. Oke ya. Mungkin lebih. Tapi pernah nggak misalnya Bapak melihat dari pihak Disub misalnya mengumpulkan teman-teman juru parkir ini ada semacam pengarahan segala macam gitu? Kalau dari kami sih belum ya. Tapi ya. Di sana Disub itu kan ada kasih perparkirannya itu ada. Ada yang khusus ya? Iya. Oke. Ya kalau Mas Resi sendiri sebagai juru parkir pernah nggak sih ketemu dengan pihak Disub dalam arti ada kayak pembinaan gitu terkait kemana ada insiden langsung ada kayak dikumpulin kan di teman-teman juru parkir? Belum. Tapi suka ada kayak berapa bulan sekali atau berapa waktu sekali yang ketemu semua juru parkir dengan pihak Disub, ada nggak sih? Yang dikumpulin pengarahan terus bagiin karcis ke juru parkir yang rambu-rambu parkir kanan kiri gitu. Oke. Nah untuk karcis sendiri Anda biasanya mendapatkannya dari mana nih? Langsung dari, kalau nggak pihak ketiga dari Disub langsung. Dan Anda selalu ada stoknya selalu ada? Ada. Setiap Anda bertugas tidak sampai kehabisan stok? Tidak. Dan pasti Anda kasih itu ya ke pengunjung? Ke pengunjungnya. Ya? Oke. Dan mungkin Anda bawa nggak sih karcisnya Mas? Boleh ditunjukkan nggak? Aduh lupa. Oh lupa ya? Ketinggalannya. Mungkin supaya pendengar yang lagi nonton juga bisa lihat nih. Karena saya juga jarang lihat
Kalau parkir nggak pernah tuh dikasih, jadi nggak pernah lihat parkirnya bentuknya kayak gimana kalau untuk, kecuali kalau yang ke rumah sakit, hotel atau kalau terminal tadi kan tahu tuh print outnya ya. Tapi kalau yang di pinggir-pinggir jalan kan mohon maaf nih kadang-kadang cuma ngasih duit udah selesai gitu kan. Kecuali kayak yang kalau ada acara baru dikasih. Kayak ke GOR gitu kan ada tuh dikasih. Tapi kalau di pinggir jalan kadang-kadang suka lupa nggak minta juga, tapi ngasih uang aja gitu. Tapi sebenarnya itu harusnya ada ya. Ada gitu. Cuma kadang-kadang nggak dikasih kayak, nggak semuanya ngasih apa ya? Kadang lupa, kadang pengunjung apa customernya itu biasanya buru-buru. Lagi rame juga ya. Lagi rame juga. Jadi nggak semuanya kadang-kadang mau buru-buru kan ya. Kemacetannya juga iya. Oke, baik. Ya, ini ada juga pertanyaan berikutnya. Nah, dari 087732 sekian nih. Mau nanya gimana pendapat narasumber mengenai oknum juru parkir yang tidak terlihat saat konsumen datang, tapi saat konsumen mau pergi tinggal nyebrang, tahu-tahu jukir langsung datang dengan cepat dan meminta uang. Kadang malah ketika uang sudah didapat mereka pergi tanpa menyeberangkan konsumen. Nah, ini juga sering terjadi nih. Apa nih komentarnya Mas Resi kalau ada juru parkir yang liar ini yang tahu-tahu pas kita parkir nggak ada, pas mau ini ada yang lari minta duit. Nah gimana nih kalau yang seperti itu? Kalau biasanya kayak gitu kan juru parkir hanya juru parkir baru Mas, baru parkir. Oke. Baru bisa parkir. Bisa parkir. Kalau yang lama kan udah tahu SOP-nya. Begitu kita ngasih servis ke pengunjung, dalam arti ya menatakan motor, pas pengunjung keluar langsung dikeluarin gitu. Terus diseberangkan juga. Tapi kalau ada yang demikian karena fakta di lapangan seperti itu loh Mas. Kadang-kadang kita parkir gitu ya motor atau mobil di tempat, apalagi kalau yang pas sepi misalnya. Tahu-tahu ketika mau pulang ada yang nyemprit atau ini belum parkir. Padahal dia dari tadi kemana aja pas kita datang tuh nggak dibantuin juga. Ini gimana nih kalau yang seperti itu? Itu baru bisa pertama parkir. Oh biasanya parkir, orang baru. Orang baru betul. Oke. Tapi kalau yang udah resmi pasti nggak seperti itu ya? Nggak seperti itu. Pasti dibantuin standar. Ya? Iya betul. Pasti setiap orang mau baru masuk langsung dibantuin. Langsung dibantuin, ditata kalau mau motor. Ini, gitu. Dibantuin juga pas mau nyebrang segala macam ya? Iya betul. Oke. Kalau Pak Edi sendiri tanggapannya apa Pak tadi? Ya itu memang kami juga kadang-kadang mengalami juga Pak. Nah, apa komentar Bapak nih kalau yang ada yang seperti itu? Ya mungkin ada dua kemungkinan sih kalau menurut saya. Itu mungkin memang dia parkir liar. Iya. Yang kedua menurut saya memang mungkin perlu pembinaan secara berkala ya untuk juru parkirnya itu. Sehingga mereka baik yang baru maupun yang mungkin ini juga lebih tahu SOP yang harus dijalani oleh juru parkir itu. Nah dalam hal ini mungkin dari Dishub perlu secara berkala itu untuk melakukan pembinaan. Ya harus rajin-rajin ya Pak ya. Siap. Dikasih pembinaan mungkin ya supaya nggak terjadi seperti tadi ya. Oke, yang selanjutnya dari siapa nih? Oke, ini dari 08580133 sekian ini dari Sumpyuh. Oh Pak Sanusi di Sumpyuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah wisata waktu lebaran kemarin parkir motor 5.000. Apakah itu sama di tiap tempat umum dan apakah itu dibenarkan? Ya Mas Resi. Ya seperti contoh kalau di wisata-wisata kayak di Batu Raden. Kemarin berapa tuh Pak lebaran Mas? Oh wisata di tarifnya untuk motor. Di wisata gitu Mas? Iya. Emang 5.000? Emang 5.000. Emang kalau liburan segitu. Terus kalau untuk mobil 10.000. Dan itu kalau lebaran emang pasti naik nih. Yang di wisatanya apa di tempat wisata pinggir? Oh iya betul. Pasti naik itu kalau wisata ya. Wisata. Dan memang itu besarannya tuh memang sudah ditentukan 5.000. Maksudnya naiknya jangan kemahalan. Batasnya ada 5.000 sama 10.000 atau boleh lebih nih. Batasnya sudah segitu. Segitu ya. Iya, betul. Standar gitu. Itu udah standar ya. Berarti memang bukan hanya ini kan tadi yang nanya orang Sumpyuh nih. Berarti di Banyumas memang segitu ya di tempat wisata naiknya ya. Betul.
Anda juga tanya-tanya juga ke tempat lain? Ya kayak studi banding gitu, kita akan tanya-tanya ke wisata-wisata yang. Oke, tapi sejauh ini kan nggak semua orang terima tuh. Kadang misalnya yang mobil biasa, mungkin kalau 5.000 masih oke, tapi kalau 10.000 tuh kadang-kadang banyak orang yang ngeluh juga nih. Gimana nih? Solusinya menurut Masnya gimana? Ya kita kan kalau pengunjung masuk itu pasti nyarinya kalau udah membludak, udah penuh, pasti nyarinya parkiran dulu. Oke. Ya bingung apa gimana lah. Intinya tugas juru parkirnya ngasih pengarahan ke pengunjungnya. Gitu. Saya pernah sering dapat komplain nggak kalau misalnya ketika di tempat wisata nih, tarifnya mahal. Udah ada patoknya sih tulisannya gitu. Oh langsung dikasih tulisan? Iya betul. Tarif lebaran misalnya parkirnya sekian. Jadi orang udah tahu duluan ya. Udah tahu menghindari duluan. orang komplain ya. Komplain gitu. Oke, baik. Ya, baik, ini karena kita sudah sampai di akhir perbincangan di pagi ini. Sebelum diakhiri mungkin silahkan narasumber untuk memberikan closing statement. Dari Pak Edi dulu monggo Pak, terkait tarif parkir di terminal seperti apa nih, monggo. Untuk tarif parkir di terminal, saya pikir itu sudah pas ya. Artinya mungkin kalau dari Pemkab Banyumas menetapkan sekian, mungkin ya sudah melalui proses yang panjang itu. Oke. Ya mungkin apa yang perlu ditingkatkan harapan Bapak mungkin? Dari harapan kami mungkin dari pengelola parkir, karena ya selama ini yang saya tahu mereka hanya berjaga di gate-nya aja, tapi setelah kendaraan masuk seolah-olah mereka itu sudah lepas gitu. Nah, jadi mohon ke depan untuk pengelola parkir memperhatikan kendaraan yang parkir ada di dalam supaya lebih teratur. Karena di terminal sendiri itu ada kantor juga dari Pemda. Bapenda itu berkantor di terminal Bulupitu Purwokerto. Oke. Iya, jadi mungkin meskipun cuma di gate, tapi tolong misalnya penataan motor segala macam tetap diperhatikan ya. Untuk diperhatikan, ya. Jadi kan itu masih tugasnya tim parkir juga ya. Betul. Nah, bukan tugasnya pengunjung, kan kadang-kadang pengunjung nggak tahu nih cara parkir yang benar gitu. Betul, kan. Betul, ya. Oke, baik. Ya, selanjutnya Mas Resi mungkin silakan pesan untuk para pendengar terkait tarif parkir dan segala macamnya, monggo. Dan juga untuk teman-teman Anda sesama juru parkir. Untuk seluruh juru parkir, ya kalau mau misalkan menjaga motor apa gimana, ikuti ya kenyamanannya, tanggung jawabnya, servisnya dan ramahnya kepada pengunjung. Supaya apa? Supaya kita ya dalam arti mencari rezeki itu berkah dan halal juga. Untuk para konsumen sendiri apa nih pesan Anda? Untuk para konsumen ya kalau tahulah yang intinya namanya orang mau mencari rezeki apa gitu kan, intinya harus memberikan servis yang baik kepada juru parkirnya juga, sama-sama gitu. Oke, intinya saling membutuhkan antara konsumen dan juru parkir juga hubungannya harus baik, dan tadi juga catatan juru parkir juga harus demikian ya, memberikan servis yang baik kepada konsumen, dan pasti konsumen akan juga timbal balik ya kalau memang juru parkirnya juga baik, dan semoga ke depan ya tidak ada lagi insiden seperti yang kemarin yang sempat viral, dan tidak ada hal-hal terkait perparkiran ya di wilayah Banyumas ini, semuanya berjalan dengan semestinya, tarif juga normal, tidak ada kenaikan yang signifikan di hari-hari yang memang bukan sewajarnya gitu ya. Dan mudah-mudahan juga aman ya untuk kondisi kendaraan yang diparkir ya di wilayah hukum Kabupaten Banyumas pada umumnya ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Edi, Pak Mas Resi ya sudah hadir di Studio Pro 1. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat untuk para pendengar kami ya, dan bisa mengedukasi juga terkait parkir di Banyumas. Saya Prio dan juga kedua narasumber kami pamit undur diri dari Dialog Purwokerto Pagi edisi kali ini. Nantikan dialog selanjutnya pada kesempatan yang lain. Dan setelah ini tepat pukul 9 Anda dapat simak Fokus Berita. Tetaplah bersama kami.